Selamat siang. Assalamualaikum. Perkenalin, nama aku Rizka. Kita perwakilan, aku mewakili teman-teman ingin mewawancarai Bapak. Kita perkenalan dulu ya Pak ya. Iya, Bapak dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Asep Mulyana, Sudrajat Sarjana Hukum. Tugas saya membantu Bupati Bogor sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor. Kita langsung ke intinya aja ya. Iya, silakan mau tanya apa? Ya, kan ini lagi booming banget tuh tentang UMKM itu ya. Iya. Apa sih Pak itu UMKM? Ya, Penjelasannya. UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan untuk Kabupaten Bogor, kita mempunyai tugas memfasilitasi khusus yang berkaitan para pelaku usaha mikro dan di bawah mikro, yaitu ultra mikro. Mereka adalah para pelaku usaha yang mempunyai kemandirian. Mereka memiliki produk, mempunyai tugas untuk mempromosikan dan mempunyai tugas untuk memasarkan hasil dari produk-produk UKM ini. Semua itu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga masing-masing. Dan bila mana mereka berhasil, tentunya ini akan mendukung program Bupati Bogor, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Tuh, jadi para pelaku usaha mikro ini adalah masyarakat yang mempunyai usaha rumahan, masyarakat yang mempunyai usaha dengan modal di bawah 50 juta. Itu. Ini ada syaratnya Bapak? Ya, kebetulan ada program nasional, program Bapak Presiden, yaitu bantuan langsung tunai melalui Kementerian Koperasi UKM RI untuk para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu berupa bantuan 2,4 juta, nilainya 2,4 juta rupiah untuk masing-masing pelaku UMKM. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dengan 2 tahap. Tahap pertama kita sudah ajukan para pelaku UMKM sebanyak 32.000 pelaku UMKM, dan di tahap kedua ada 300.393 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan Presiden melalui Kementerian Koperasi UKM. Apa syarat-syaratnya? Iya. Nah, syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan ini yang pertama, para pelaku UMKM harus memiliki apa yang disebut surat keterangan usaha dari desa setempat. Nah, kemudian harus melampirkan KTP elektronik. Kemudian juga ada profil foto usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM ini. Alhamdulillah dari 2 tahap yang dilakukan ini sudah banyak juga yang cair, sudah banyak juga yang menerima bantuan, karena mereka sudah mendapatkan konfirmasi, sudah mendapatkan SMS dari Bank Nasional yang bekerjasama dengan Kemenkop untuk penyalurannya. Di sana yang sekarang berjalan itu dari BRI, dapat SMS dari BRI. Para pelaku UMKM ini harus datang ke unit-unit BRI terdekat dan yang memenuhi syarat ya, dan insya Allah mereka akan mendapatkan pencairan bantuan ini dengan nilai 2,4 juta. Itu Rizka dan para pemuda-pemudi dari Kecamatan Tanjung Alam. Iya. Kan ada nih Pak isu gitu ya, berita yang beredar di masyarakat bahwa UMKM itu dikenakan biaya sebesar 200 atau 300 dan seterusnya, itu benar nggak sih Pak?
Soalnya kan jadi kayak misalkan bikin masyarakat tuh nggak mau ikut gitu, gimana ya? Kayak nggak ada minat buat dapat bantuan dari sini gitu. Kalau tidak minat itu tidak seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan, jumlah yang mengajukan di Kabupaten Bogor ini untuk ukuran Jawa Barat ini termasuk terbanyak yang mengajukan bantuan ini, dan tidak satu rupiah pun kami dari Dinas Koperasi UMKM untuk mensyaratkan adanya pungutan masyarakat. Itu dilarang keras untuk pungutan itu. Berarti gratis gitu ya? Gratis pengajuan yang dari masyarakat itu. Hanya kalau kemarin itu kan ada juga masyarakat yang membuat atau mengajukan ini harus membeli materai, harus emak, harus beli kuota. Itu sebenarnya mah sudah menjadi tugas dari masyarakat sebagai pengaju. Tapi intinya untuk Dinas Koperasi UKM atau untuk Kementerian Koperasi UKM tidak diperkenankan, tidak boleh ada pungutan apapun. Nah, tapi kenyataan di lapangan memang masih ada informasi satu dua yang mengut gitu ya. Saya juga sebenarnya itu betul-betul tidak diperkenankan. Tapi setelah saya pelajari di sini, ternyata ada masyarakat yang tidak punya HP, tidak punya sistem, akhirnya ada yang membantu. Nah mungkin yang membantu ini ya menarik bayaran dari masyarakat. Padahal sebenarnya nggak boleh. Apalagi kalau semuanya pelaku UMKM itu sendiri yang melakukan, atau oleh anaknya, atau oleh kerabatnya, atau oleh lingkungan pemerintahan setempat yang bisa mengaplikasikan sistem atau link yang ada di kita. Jadi intinya nggak ada kita mewajibkan pungutan, nggak ada dinas koperasi harus bayar, nggak ada. Jadi hal itu tentunya menjadi permasalahan di wilayah yang harus diberikan penyadaran kepada yang bersangkutan. Nggak boleh gitu ya, karena kan desa sekarang itu banyak membantu. Karena apa? Desa itu sebagai mempunyai tugas awal, yaitu untuk membantu masyarakat untuk melengkapi persyaratan berupa surat keterangan usaha. Insya Allah dari yang 416 desa 17 kelurahan di Kabupaten Bogor, mereka semua membantu masyarakat yang ada di lingkungannya untuk mengajukan bantuan ini. Jadi nggak ada dan tidak diperkenankan untuk mengutip atau memungut bayaran apapun. Kalau untuk UMKM ini, terus kan kalau biasanya juga ada isu yang beredar tuh katanya dikenakan angsuran atau utang gitu nggak sih Pak? Itu benar nggak sih Pak? Nah kalau itu saya juga belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Bank Nasional yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi UKM berkaitan dengan informasi bahwa bantuan ini menjadikan hutang. Padahal ini Bapak Presiden betul-betul menginginkan bantuan ini merupakan hibah yang bisa membantu masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Ya, memang saya juga dengar juga tuh isu-isu seperti itu, seolah-olah ini dijadikan hutang piutang. Enggak, kalau dari Presiden itu hibah bantuan yang betul-betul untuk para pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan hutang piutang, saya secara pemberitahuan resmi dari Bank Nasional belum mendapatkan itu. Jadi mudah-mudahan ini hibah aja murni. Iya, hibah. Bantuan dari pemerintah gitu ya, bukan kayak dana pinjaman gitu juga bukan. Saya tahu yang saya sampai dengan sekarang saya pedomani itu merupakan betul-betul bantuan Presiden, bantuan Kementerian Koperasi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Kalau untuk orang-orangnya gitu kan, maksudnya orang-orang yang berhak mendapat bantuan ini tuh kriterianya kayak gimana sih? Itu dia punya usaha, dia punya jualan, dia mempunyai produk, dia mempunyai mempunyai usaha baik itu tukang lotek, nasi uduk, mau yang sifatnya memproduk atau membuat makanan olahan, mau yang punya bengkel las, yang tukang jahit, yang punya usaha-usaha mandiri. Nah ini mereka kita usulkan, kita sampaikan pengajuan untuk bantuan kepada Kementerian Koperasi melalui dinas. Dan ada tambahan lagi nih yang berhak untuk mengajukan bantuan yang mempunyai tugas atau lembaga yang mempunyai tugas untuk membantu mengajukan bantuan ini. Satu, dinas koperasi kabupaten atau kota se-Indonesia. Kemudian koperasi yang keanggotaannya ada dari UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitar Kabupaten Bogor. Kemudian ada namanya PNM atau lembaga keuangan yang mempunyai kewajiban untuk mengajukan bantuan ini. Kemudian ada Bank Nasional yang mempunyai hak untuk mengajukan kepada nasabah-nasabah yang bersangkutan yang memiliki tabungan yang di bawah 2 juta. Jadi 4 lembaga ya mempunyai diberi hak untuk mengajukan bantuan ini. Kalau ini UMKM ini sejak kapan Pak udah dilaksanain? Tahap pertama itu dicanangkan oleh Bapak Presiden mulai tanggal 17 Agustus 2020. Kemudian tahap keduanya juga dilakukan di bulan November ya, dan di Kabupaten Bogor ditutup pada tanggal 25 kemarin karena kita khawatir ditutup dengan selisih waktu 5 hari. Kita khawatir masyarakat datang ke desa membuat surat keterangan usaha dan waktunya pada saat tanggal seperti akhir bulan November ini akhirnya nggak bisa menunjukkan. Makanya kita coba batasi di tanggal tersebut. Berarti UMKM ini kan menggunakan gelombang gitu ya Pak? Tahap, dua tahap kita dua tahap 1, tahap 2. Ya mudah-mudahan pemerintah pusat kalau pandeminya belum selesai, kalau pandeminya belum usai, mudah-mudahan ke depan ada lagi tahapannya. Tapi kita berdoa justru sebaiknya pandemi COVID-19 ini ya selesai, yang usai, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor khususnya sehat, kemudian tidak terdampak lagi dengan pandemi, sehingga mereka berusaha itu lebih maksimal lagi untuk kepentingan kesejahteraan keluarga. Terus kalau misalkan untuk Kabupaten Bogor yang sudah menerima berapa orang Pak sekiranya? Nah, untuk yang menerima, kalau kita kan mengajukan nih, kalau untuk yang menerima ini untuk sekarang tahapan atau proses yang sedang dilakukan Bank Nasional. Jadi Bank Nasional ini saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah UMKM yang sudah mencairkan, berapa jumlah UMKM yang sudah direalisasikan bantuannya. Nanti kita tunggu, kalau sudah waktunya nanti kita akan meminta informasi, meminta data berapa banyak sih warga Kabupaten Bogor yang diajukan ini yang memenuhi syarat dan mendapatkan bantuan tersebut. Begitu Rizka dan teman-temannya.
pusat juga ada bantuan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dikhususkan pada para pelaku usaha hotel dan restoran, para pengelola objek wisata, desa wisata, khusus di Kabupaten Bogor. Ada lagi itu program yang sebanyak 81 miliar. Nah, untuk yang program ini kita juga sedang siapkan, sedang kita kaji bagaimana caranya supaya objek-objek wisata tersebut yang kemarin sempat tidak bisa beraktivitas, sempat merugi, sempat melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sedang menjalankan program. Kemudian jangan lupa, kita kan pemerintah Kabupaten Bogor nih, pemerintah Kabupaten Bogor juga Bupati Bogor. Siapa ayo Bupati Bogor yang tahu? Masa di warganya anak-anak yang nggak tahu bupatinya? Ayo yang tahu ngacung. Siapa? Ade Yasin. Bupati Bogor, terus tahu anak-anak, para remaja, para pemuda-pemudi ini. Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Iwan Setiawan, melalui dinas-dinas terkait juga sedang memfasilitasi atau memberikan bantuan untuk para pelaku UMKM dengan data yang terencana. Karena di awal pandemi Ibu Bupati menugaskan kami untuk mendata para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor ini supaya kita punya data dan bila mana ada hal-hal atau ada kejadian seperti ini, ada bencana kesehatan seperti ini, Ibu Bupati bisa membantu. Alhamdulillah Ibu Bupati juga sedang mempersiapkan bantuan dan sedang dalam proses ini untuk para pelaku UMKM dengan data yang terencana dan tidak terencana. Ada dua hal itu sebesar 15 miliar. Kemudian untuk para karyawan, para buruh yang terdampak pandemi ini juga ada beliau 13 miliar. Jadi total dari bantuan Ibu Bupati yang diberikan untuk program atau yang sedang kita jalankan 28 miliar. Itu yang mengacu pada bencana kesehatan COVID-19. Kemudian Bupati juga ingin mendorong para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor ini untuk maju, ya. Makanya Bupati Ibu Ade Yasin memberikan program berupa sewa toko kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Haji Halam ada, di Bojonggede ada, secara total kita ada 22 desa, ulangi 22 kecamatan yang mendapatkan program itu. Kemudian Ibu Bupati juga kan para pelaku UMKM ini di tengah pandemi, di dalam situasi seperti ini juga tetap harus berusaha. Nah, makanya kerjasama dengan Hypermart, bekerjasama dengan mall. Ibu Bupati juga meminta Hypermart dan mall atau tempat usaha di Kabupaten Bogor ini untuk memfasilitasi, contoh di Ion Mall yang baru di sekitar Kecamatan Babakan Madang, kita mendapatkan booth atau tempat berjualan di 15 kios, 15 booth, 15 tempat untuk berjualan. Dan setiap harinya itu atau dalam setiap tahapannya itu tidak kurang dari 70 para pelaku UMKM yang bisa berekspresi, bisa berjualan, ya, yang nama pelaku UMKM yang legalitas usahanya punya, yang legalitas produknya juga punya, sehingga Ibu Bupati memberikan fasilitas atau berupaya mencarikan fasilitas untuk mereka. Ada lagi di IKEA, ada lagi di Hypermart, bahkan dulu ada di CCM. Nah, itu Ibu Bupati berusaha berupaya agar mendapatkan space, mendapatkan tempat untuk berjualan para pelaku UMKM. Begitu Rizka dan kawan-kawan. Ada lagi nggak? Udah. Udah? Serius udah? Iya udah.
terima kasih banyak ya Iya, udah sama-sama. mau diwawancara sama kita, udah memberikan informasinya juga untuk masyarakat. Ya, Iya, saya tambahan lagi, saya berterima kasih untuk channel-channel yang ada di YouTube. Channel-channel YouTube ini mudah-mudahan bisa menjadi media sosialisasi, media informasi dengan berbagai macam kegiatan dan program, baik itu dari pemerintah maupun dari kegiatan-kegiatan kepemudaan. Semua itu tentunya akan menjadi media sosialisasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. guys, aku kan pernah bilang jangan pernah lelah dengan proses, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan jangan pernah menyerah juga dengan keadaan, walaupun keadaan sedang tidak berkenan dengan kalian. Tetap bersyukur, niatkan dalam diri, usaha dan berdoa. Terima kasih juga udah mengikuti kegiatan kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan jangan lupa